warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita teladani, yang saya cintai karena Allah, para habib, para alim, para guru, para bini sepuh yang Masya Allah pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan atas kehadirannya. Insya Allah mereka semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Khususon Kiai Haji Munif Ma'ruf, pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Maliki, dan juga yang hadir bersama kita Habib Soleh dan para habaib sekalian, Kiai Haji Wafi Maimun Zubair, juga di samping saya yang memimpin tadi Kiai Nasir Mansur, dan banyak lagi, mohon izin tidak bisa menyebut semua satu persatu, Kiai Ali Karor dari Sampang, dan semua saja. Mohon izin saya berdiri mendepani para kiai semua. Alhamdulillah kaping sepisan kula badhe ngaturaken syukur alhamdulillah. Kula bersyukur sonten niki saged silaturahmi kalih panjenengan sedaya. Insyaallah silaturahmi niki membawa keberkahan. Terus Kiai Munif kinten-kinten Ramadan deh, Kiai Munif. Ramadan rumin diskusi panjang lebar tentang kondisi kita ke depan. Insya Allah apa yang selama ini diperjuangkan akan diteruskan perjuangannya. Saya ingin menyampaikan kepada para alim, para kiai, para habaib, dan jamaah semua rasa syukur, terima kasih atas kiriman doanya selama ini. Kami di Jakarta itu menemukan masalah yang sering sekali kami rasakan sebagai masalah yang rumit dan seakan tidak ada jalan keluar. Terus menerus itu kejadian, terus menerus. Tapi juga terus-menerus Allah kirimkan jalan-jalan keluar dari rute yang tidak terkira sebelumnya. Dan itu semua kami yakini karena kiriman doa dari tempat-tempat yang kami tidak dengar, dari tempat-tempat yang kami tidak lihat, tapi kami rasakan di Jakarta. Semenjak mulai saat pilkada itu sendiri, rumiyin niku Pak Yai, sedaya survei kula kalih sandi ini selalu nomor 3, mboten nate nomor 2, apalagi nomor 1. Terus kita tuh sampai mikir, niki survei publik nopo aspirasi surveyor ya. Sekarang juga gitu, semua survei itu muncul hasilnya kami selalu nomor 3. Bahkan pemilu itu masih 8 bulan lagi, tapi surveinya rasanya setiap minggu ada survei. Ini survei menangkap opini atau survei membentuk opini? Nah, tapi alhamdulillah Allah berikan amanat itu kepada kami, dan insya Allah kami jalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Boleh cerita nih Pak sini? Sakit? Ini cerita tentang bagaimana kerumitan itu terjadi. Wow, Pak Kiai Munif cerita tentang Formula E. Saya cerita Formula E sedikit boleh nih, Pak? Boleh ya? Pas mau bikin aspal, saking kita itu diblok sama semua, penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Lo coba gimana? Kita mau beli loh ini, bukan minta sumbangan loh.
Kita ini mau beli, yang punya itu tidak mau menjual, dan semuanya juga bilang minta maaf sekali, kami nggak berani jual, nggak bisa jual. Apa itu bukan aspal polos, aspal yang sudah dicampur. Panjenengan sedaya pasti tahu apa semen yang dicampuran kalau untuk cor-coran itu kan sudah dicampur semen, pasir, batu. Nah ini aspal yang sudah dicampur begitu, itu tidak mau dijual. Jadi insinyur-insinyur yang mengerjakan itu harus membuat sendiri, beli aspal curahnya yang lengket itu, cari pasirnya, cari limnya, cari batu kerikilnya, semua cari sendiri-sendiri, terus diaduk sendiri untuk jadi aspal untuk dipasang. Lah itu beli limnya aja harus ke Jerman, karena ada spesifikasinya khusus. Karena ini aspal untuk balapan mobil, bukan aspal untuk di jalan-jalan biasa. Mencari lalu tidak punya molen untuk ngaduk aspal, yang punya itu molen untuk ngaduk semen, nggak punya molen untuk ngaduk aspal. Dicarikan semua, waktunya mepet, hitungan kita tidak mungkin nyanda untuk membangun seluas itu, sepanjang itu. Semua kerja siang malam mencari campurannya, mencari komposisinya itu. Akhirnya ditemukan semuanya, dikerjakan, dan ketika mengerjakan 3 molen rusak. Karena molen itu biasa dipakai untuk semen, dipakai untuk aspal, lebih lengket daripada semen. Ngaduk itu rusak. Sampai 3 kali molen raksasa itu. Jadi bukan molen kontraktor kecil itu. Molennya itu kira-kira sebesar tenda ini. Molennya itu jebol 3 kali. Dah, akhirnya dipasang, digelar, selesai. Ketika sudah selesai, datanglah tim dari Inggris menilai aspalnya. Kita semua deg-degan karena aspal ini campurannya bikin sendiri. Biasanya campurannya udah beli jadi, dinilai oleh mereka, dilakukan assessment, keluar hasilnya. Dan hasilnya ini adalah aspal pemasangan terbaik dalam sejarah Formula E di seluruh dunia. Coba. Mereka itu sampai terkagum-kagum, kok bisa bikin seperti ini. Lalu yang ditanyai juga, ya kami yang nggak tahu. Ini terpaksa kondisi. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang datang kemudian pada saat kita ditutup jalan-jalannya, ternyata Allah bukakan jalan baru, dan ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada yang diduga. Saya punya deretan cerita seperti ini banyak sekali, tapi nanti saja diceritakannya. Kalau diceritakan sekarang nanti malah ada yang motong-motong lagi nanti. Nah, apa yang mau diikhtiarkan? Yang mau diikhtiarkan, kita menginginkan agar yang namanya keadilan itu jangan hanya jadi kata-kata dalam upacara. Keadilan itu harus jadi pelaksanaan di Indonesia. Mosok adil itu kok hanya dalam kata-kata, dan adil itu dalam semua urusan. Banyak kebijakan-kebijakan yang kita buat tidak memasukkan unsur adil. Saya keliling ketemu dengan petani-petani. Itu kalau ngobrol dengan petani, para kiai, para ulama, para habaib dan jamaah sekalian, petani itu umurnya sudah puluhan tahun bekerja, nanam dari mulai benih sampai dirawat, dirabuk, terus diairi sampai jadi. Selama berpuluh tahun petani-petani itu tidak bisa nabung. Tidak bisa nabung. Jangankan sejahtera, nabung. Nabung itu kan pangkal sejahtera. Lah kalau nabung aja tidak bisa, bagaimana meningkat kesejahteraannya? Betul tidak? Berasnya sampai di kita nikmati berasnya, kita syukuri. Tapi mereka yang bekerja membuat beras itu hadir di meja-meja makan kita tidak pernah merasakan kesejahteraan. Nah, tapi karena ini sudah terlalu lama, sehingga banyak yang tidak merasa itu masalah. Kalau ngobrol kali petani, pripun kabar, wah jadi susah ceritanya.
Tapi ketika ditanya, nerima ing pandum, Mbak. Menerima ini sebagai sebuah kenyataan, bukan diterima sebagai masalah. Saya beri contoh. Kalau di rumah panjenengan banyak barang-barang yang berantakan, tidak ditata, tidak rapi, tapi tidak pernah diperbaiki, lama-lama panjenengan akan merasa itu biasa, bukan masalah. Nanti kalau ada orang tamu datang ke rumah, lihat ini kok barang-barangnya berantakan, ini kok tidak rapi, baru nanti merasa, oh iya ya tidak rapi. Tapi karena sudah lama sekali dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga yang namanya petani hidup susah itu biasa. Ini bukan hanya petani, ya peternak, ya yang jadi nelayan, dan ini adalah umat kita. Karena itulah kita harus mengikhtiarkan namanya adil itu di dalam langkah-langkah yang nyata. Mohon doanya ini bisa terlaksana. Dan keadilan itu saya sering gambarkan seperti ini. Baik. Kalau kita ketemu jamaah, itu sering jamaah rame-rame rebutan selfie. Rebutan selfie, betul nggak? Mau selfie, panis rame-rame selfie. Itu pas lagi uyuan selfie, nanti terus ada yang bilang, sudah, Pak Anies sudah capek. Saya perhatikan yang bilang itu yang sudah selfie. Iya, nggak ada yang bilang itu yang belum selfie. Yang bilang udah selfie. Banyak dari kita dulunya hidupnya susah, ketika sekarang sudah makmur, lupa sama yang masih susah. Betul nggak ya? Iya, dulunya ikut rebutan selfie. Begitu sudah dapat, sudah, saya sudah dapat toh. Lalu bilang sudah ya, sudah. Nggak boleh. Republik ini ya seperti itu. Kita harus mengikhtiarkan semua dapat kesempatan yang sama. Insya Allah dengan begitu maka yang namanya adil itu betul-betul bisa kita wujudkan. Perjuangannya besar, tapi insya Allah tidak berat. Tidak berat. Berat ringan ini soal ridho dari Allah. Bila kita dapat ridhonya yang besar itu jadi ringan. Karena itu mohon para kiai, para habaib doakan agar perjalanan ini menjadi perjalanan yang diringankan, menjadi perjalanan yang dimudahkan, menjadi perjalanan yang selalu didekatkan dengan amanah, didekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan ikhlas, sehingga bisa membawa kita semua sama-sama untuk membuat bangsa ini, negeri ini, kalau bahasa Jawa gemah ripah loh Cinawi baldatun toibatun warobun ghafur. Mau menawi makaten Pak Yai kami sakit kula aturaken, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.